Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Teman-teman, banyak sekali dan juga analisa dari publik yang saya simak dan juga mungkin analisaku sendiri. Dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini, kenapa bisa terjadi begitu lama sekali dan juga banyak sekali lika-liku dan perdebatan. Nah, pertama adanya berita munculnya adalah obstruction of justice. Lalu yang kedua adanya muncul berita yaitu banyak skenario kebohongan dan sudah direncanakan. Dalam kasus Subang ini banyak yang menduga dan juga memang sudah tertulis di berbagai media massa bahwa motif atau motivasi para pelaku ini kenapa bisa melakukan pembunuhan terhadap kedua korban dalam satu malam ini. Tentunya dugaan dari publik adalah memperebutkan sebuah yayasan atau motivasi mereka adalah harta dari Ibu Tuti dan Amalia. Benarkah seperti itu? Nah, teman-teman, dulu banyak juga dan sampai sekarang dugaan dari publik adalah Pak Yosef Hidayah ingin menguasai, dugaannya adalah terkait yayasan di dalam kasus Subang ini. Apakah benar ingin menguasai yayasan tersebut? Karena kalau misalkan Ramdhanu eksekutor tunggal dalam artian bersendiri melakukan kejahatan ini, tidak masuk logika juga teman-teman. Karena bagaimana dia cara mengangkat Ibu Tuti juga dan bagaimana cara membersihkan, membereskan di tempat kejadian perkara. Jika memang kalau kita melihat dari keterangan Pak Rohman Hidayat, keterangan Ramdhanu ini mengarang, keterangan Ramdhanu ini bohong, lalu kenapa pihak kepolisian langsung adain prarekonstruksi waktu itu dan menurut keterangan Kabid Humas Polda Jabar dan juga Dirkrimum langsung, keterangan Ramdhanu ini sudah sesuai dengan data-data atau bukti yang didapat. Tapi wajar sih, namanya juga kuasa hukum ya, pasti ada sebuah perdebatan. Teman-teman, kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu ini diduga yaitu berkaitan dengan masalah perebutan atau kekuasaan pengelolaan sebuah yayasan bina prestasi nasional. Ya, bisa juga masuk kali ya, karena di sana adalah banyak pengelolaan keuangan. Namanya juga manusia kan, kalau melihat duit, apalagi ini mungkin dalam jumlah yang cukup besar, karena tidak mungkin sih masa gegara uang hanya 30 juta rupiah sampai menghilangkan nyawa istri dan anaknya. Kalau benar-benar misalkan apa yang dikatakan Ramdhanu ini benar, Pak Yosef adalah pelaku utama, dalang utama dalam kasus Subang ini. Kenapa saya bilang kalau misalkan Pak Yosef, wajarlah karena banyak perdebatan, tapi untuk yakin sekali bahwa para pelaku ini yang sudah disebutkan Ramdhanu, ya nanti sesudah persidangan. Sekarang kita pun hanya bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh Ramdhanu. Pelaku itu adalah Pak Yosef, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya, ya kan teman-teman. Tapi saya sangat-sangat percaya kepada pihak Polda Jabar yang sudah menetapkan keempat tersangka ini, bukan hanya keterangan Ramdhanu saja. Kasus Subang ini banyak sekali lika-liku. Ya, sesudah diperiksa di Polsek, para saksi itu diperiksa di Polres, lalu akhirnya diambil alih oleh Polda Jabar. Tapi tetap saja meskipun sudah ada tersangka, banyak sandiwara juga teman-teman. Kenapa dikatakan sandiwara dan juga banyak lika-liku atau mungkin alasan? Nah, kemarin buktinya 3 tersangka mengajukan pra-peradilan. Ibu Mimin dan juga kedua anaknya akan tetapi ditolak hakim. Berarti hakim sudah yakin bahwa Ibu Mimin dan juga kedua anaknya itu sudah memenuhi syarat atau 2 alat bukti yang memberatkan mereka. Akhirnya ketika sidang ditolak, Ibu Mimin jatuh sakit dan terpuruk. Begitulah berita-berita yang sudah saya dapatkan teman-teman. Oke, kasus pembunuhan yang kerap dengan disebut kasus Subang sudah kita ketahui. Nah, ini diduga ada kaitannya dengan motivasi, yaitu dengan yayasan milik salah satu tersangka, yaitu Pak Yosef Hidayah. Nah,
di dalam sebuah yayasan ini tentunya pengelolaan uang, ya kan, kekuasaan, atau mungkin juga siapa sih persaingan ingin menjadi kepala, ingin menjadi bendahara, ya kan, memegang uang seperti itu. Ini bisa saja terjadi. Apakah dalam kasus Subang ini benar motivasinya memperebutkan masalah harta? Nah, saya melihat berita di sini, Yosef Hidayah diduga memperebutkan harta Yayasan Bina Prestasi Nasional yang belakangan turut dikelola oleh kedua korban, sekaligus istri dan anak perempuannya, yaitu Ibu Tuti dan Amalia. Teman-teman, nah, kedua korban diduga tidak memberikan jatah dari yayasan yang sesuai dengan keinginan Pak Yosef ini. Lalu menanggapi hal tersebut, melihat dari keterangan Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah menyebut bahwa kliennya membantah hal tersebut. Ya, semuanya pun dibantah oleh Pak Yosef Hidayah. Dituduh pelaku dibantah, dituduh dalam hal menguasai yayasan dugaannya dibantah juga. Bahwa menurut keterangan Pak Rohman Hidayat ini berkaitan dengan jatah keuangan. Pak Yosef nolak semuanya. Nah, seperti itu. Jadi berarti ya bisa juga ya motif yang sudah kita bahas dari berbagai keterangan media juga, baik dari keterangan Polda Jabar, ini masih dugaan-dugaan. Jadi belum pasti apa sih motivasi mereka menghabisi Ibu Tuti. Karena banyak kemungkinan terjadi. Baik sakit hati, baik ingin menguasai harta, baik ingin menguasai yayasan, itu kan banyak sekali motivasi-motivasi para pelaku ini, ya kan, seperti itu. Nah, jadi menurut Pak Rohman itu, keterangan Pak Yosef, apa yang kita duga ingin menguasai yayasan itu, kata Pak Rohman Hidayat, tidak seperti itu, katanya. Menurut Pak Rohman, Pak Yosef, seorang kliennya itu bisa saja menguasai harta dan kekuasaan yayasan sejak awal, karena ia yang mendirikannya. Kalau mau Pak Yosef, kata Pak Rohman, ya ngambil kendali dari awal-awal, bisa melakukan banyak hal tentang yayasan tersebut. Nah, kita juga pasti menganalisa ya, benarkah motivasi para pelaku ini ingin menguasai yayasan? Benarkah para pelaku ini ingin mengambil harta kedua korban ini? Kan seperti itu. Karena menurut keterangan sesudah adanya prarekonstruksi, Dano ini ketemuan di Pecel Lele, ya kan? Sesudah itu Pak Yosef nyamperin ke Ramdhanu, curhat di sana tentang masalah jatah, masalah keuangan, ingin ngasih pelajaran terhadap istri dan anaknya. Nah, otomatis bisa jadi ya analisa kita di sini, jatah dari kedua almarhumah ke Pak Yosef ini tidak sesuai apa yang diinginkannya. Berarti bisa sakit hati, teman-teman. Motivasinya seperti itu. Ya, kita hanya menganalisa ya, teman-teman. Hanya polisi yang tahu apa sih motivasi mereka menghabisi kedua korban, seperti itu. Tetapi, menurut Pak Rohman Hidayat, kliennya itu justru membagikan kekuasaan yayasan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi dari awal Pak Yosef menyerahkan kepada anak-anaknya itu sebagai bukti bahwa tidak ada keinginan dari Pak Yosef untuk memonopoli kegiatan itu. Terlebih menurut Rohman Hidayat, anak-anak tiri dari Pak Yosef Hidayah yang sudah kita ketahui adalah Abi dan juga Arigi, yaitu anaknya Ibu Mimin ya. Terlebih dahulu, di sini kini menjadi tersangka pun tidak turut dilibatkan dalam pengelolaan yayasan. Wah, ini ramai sekali ya kasus Subang kalau kita menyimak dari cerita-ceritanya. Yang namanya orang atau yang namanya tersangka, meskipun sudah menolak dan juga mengelak apapun itu alasannya, tapi kan bukti yang kuat, yang tidak akan bisa mengelak lagi, teman-teman, alasan apapun itu. Nah, pihak kepolisian sudah menetapkan kelima tersangka ini ya berdasarkan bukti-bukti yang kuat, 2 alat bukti, bukan berdasarkan hanya pengakuan Danu saja. Seperti itu. Kalau hanya pengakuan Ramdhanu saja, kan dari dulu juga Kabid Humas Polda Jabar dan juga Dirkrimum sudah mengatakan Ramdhanu itu memang sudah mengakui ya waktu terakhir di BAP. Namun kami belum yakin. Jadi kami terus memperdalami Ramdhanu. Akhirnya menyerahkan diri Ramdhanu ini. Nah, dulu sempat Ramdhanu ini di-fresh, teman-teman.
Sesudah BAP terakhir dulu, kan di sana tuh ada Dedi, ada Kang Heri ya. Banyak komentar publik, kenapa itu Danu tidak ikut pulang lagi? Ternyata dia dibawa ke Karawang waktu itu. Karena di hadapan polisi penyidik waktu itu BAP, di pertengahan pertanyaan dia itu nangis, lalu mengakui kepada penyidik. Akhirnya kuasa hukum dari Ramdhanu ini shock berat, karena waktu itu bukan Bang Taupan, dan dibawalah Ramdhanu ke Karawang, dipres lagi di Karawang, akhirnya mengakui, dan dipres lagi di Subang, saya dengar sendiri. Nah, 3 hari sesudah itu, lalu menyerahkan diri ke Polda Jabar dan menyebutkan nama-nama pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Akhirnya sekarang ditahan, teman-teman. Seperti itu cerita singkatnya yang saya dengar, yang saya alami waktu itu, mendengar sekali pengakuan Ramdhanu sebelum menyerahkan diri, sampai geleng-geleng kepala ya, dan kaget seperti itu. Waduh, cuma itu saja dengan rekan-rekan di sana mendengar, saya itu melihat ya, menyaksikan di sana pengakuan Ramdhanu itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kita semangat terus dalam mengikuti kasus Subang ini sampai selesai, karena banyak lagi kasus-kasus yang lain yang perlu kita bahas juga seperti itu. Baik teman-teman, selamat tahun baru, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.